Halo guys, back in Gomek dari channel Tech ID. Kali ini gue bakal ngebahas produk dari Apple Maker. Kali ini adalah kita bahas brand internasional. Jadi dia adalah brand yang nge-produce sebuah keyboard dan banyak keyboard unik lainnya. Mereka juga nggak cuma jual pre-built keyboard seperti ini, tapi mereka juga jual keyboard custom barebone-nya gitu loh. Jadi kalian bisa beli switch-nya, kalian bisa beli barebone keyboard-nya, dan kalian juga bisa beli banyak hal lainnya lah di situ. Dan langsung aja kita bahas adalah MC66. Dan mau tahu apa aja kelengkapan ada dalam paket penjualannya? Langsung aja kita lihat apa aja kelengkapannya. Dalam paket penjualannya di sini kalian bisa lihat, pertama kalian akan mendapatkan satu buah kertas welcome sebelum masuk ke kardusnya. Dan setelah kalian buka kardusnya itu packagingnya rapi banget dan aman banget sih itu. Dan kalian akan menemukan satu buah kabel USB Type-C ke Type-A dengan bahan nilon. Terus kalian akan dapatkan buku manual dalam berbagai bahasa, yaitu ada bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, Prancis, Jepang, dan juga Mandarin. Dan selanjutnya kalian akan dapat keycap spooler dan switch spooler yang menurut gue ini cukup bagus ya, dan dijadikan satu. Dan juga kalian akan dapatkan dua switch tambahan. Sebelum masuk ke videonya, gue pengen ngasih tahu kalau Apple Maker ini lagi ada very big sale. Jadi kalian bisa lihat di sini, atau kalian bisa cek ke websitenya mereka. Linknya gue taruh di deskripsi. Dan sebagai contoh nih, di tanggal 2 hari ini gue bikin video ini, produknya mereka ini ada yang diskon sampai 50%. Dan ini kalau dirupiahin tuh cuma 600 ribuan untuk keyboard yang pakai switch Gateron optical cuy. Murah banget ini. Jadi tiap harinya tuh dia bakal ada beda-beda barangnya itu. Kalian bisa lihat aja di link deskripsi itu lebih lengkapnya ya kan. Dan dia itu akhirnya itu di 30 November. Jadi buruan sebelum kalian kehabisan dengan keyboard impian kalian ya kan, dengan harga yang sangat-sangat murah. Gaskan coy. Dan setelah kalian sudah lihat apa aja kelengkapan yang ada dalam paket penjualannya, kita langsung aja bahas dari desainnya dulu. Dan untuk warna-warna di keyboard ini tuh ada dua. Dia ada warna hitam dan warna putih. Tapi menurut gua lebih bagus warna putih karena kalian bisa lihat di sini dia full akrilik yang transparan. Kalau kalian hitam itu dia punya desain memang akrilik hitam, tapi menurut gua sih lebih kelihatan lebih enak dilihat sih yang putih, karena dari RGB-nya juga kalau nyala lebih prefer ke yang putih sih menurut gua ya. Desain dari keyboard ini tuh dia fokusnya lebih ke yang biasanya tuh keyboard custom yang kayak gini, tapi dibikin pre-build sama mereka. Jadi gua sampai detik ini belum nemu untuk keyboard pre-build dari manapun yang memberikan desain seperti ini. Jadi menurut gua keyboard ini tuh cukup unik dan mungkin kalau dibawa ke Indonesia cukup fresh ya kan. Sebelum munculnya Daksa nih, ini gua bahas ini, tuh Daksa tuh belum rilis tuh. Dan keyboard ini tuh adalah keyboard MC66 dengan desain yang akrilik. Nah, kalau kalian bisa lihat dia full desain akrilik, dan keycapsnya ini juga keycapsnya yang ABS, tapi ya dia udah double injection sih harusnya. Memang belum PBT, tapi untuk feel-nya tuh mulus. Jadi kalian bisa lihat di sini, kok gua kasih footage di sini, dia keycapsnya nih kayak udah premium lah kalau kata mereka. Tapi menurut gua di sini ini tuh kayak 1:1 dengan PBT, tapi karena PBT nggak ada yang transparan gini, jadi mungkin menurut gua ya mereka bikin aja sendiri gitu. Dan katanya untuk keycapsnya ini dia menggunakan UV printing. Jadi menurut gua memang printing di sini tuh kayak di keycapsnya tuh gak mudah luntur. Beda sama keycaps yang memang belum ada double injection dan juga lain-lain itu. Memang kerasa ini bakal lebih tahan lama sih menurut gua, karena dia nggak yang di print keluar gitu. Jadi kalian nggak bisa ngekikis font yang ada di situ gitu. Dan kalau ngomongin keycaps, secara fontnya menurut gua font dari keycaps ini tuh cukup bagus, nggak norak, nggak ada hal cincong, dan semuanya berfungsi dengan baik. Maksud gua apa berfungsi? Karena dari setiap keycapsnya itu pasti ada logonya, dan itu menunjukkan indikator apa aja fungsi-fungsinya. Kayak misalnya FNA kalian itu pengen PC, kalian FNS itu buat kalian yang pengen Mac ya kan. Dan dari keycapsnya juga sudah mendukung untuk Mac ya kan. Jadi kalian bisa ubah mode, kalau kalian mau pakai di Mac kalian bisa ubah ke S ya kan, FN plus S. Jadi untuk tombolnya itu bakal persis mirip dengan keyboard Mac. Dan juga keycapsnya juga memang dibikin dua opsi, jadi kalian bisa lihat sendiri dari footage-nya. Dan ngomongin soal Mac ya, keyboard ini juga mendukung untuk penggunaan di Mac ya jadinya. Dan dia datang dengan layout 65%, kalian bisa lihat. Dan juga ada satu knob di situ yang biasanya kalau keyboard dengan knob tuh harganya mau nembus 2 juta tuh gue lihat-lihat ya kan. Dan apalagi yang cuma barebone doang tuh udah mau 1 juta lebih. Dan kalian di sini harganya tuh nggak terlalu mahal sih menurut gua, dan kalian dapetin keycap, switch, akrilik, dan juga knob untuk audio ya kan. Selanjutnya untuk konektivitas, di sini keyboard ini tuh mendukung 3 konektivitas, yaitu ada Bluetooth dan wireless 2,4 GHz dan juga kabelnya. Dan di sini paket penjualnya dikasih kabel yang udah braided. Nah, tadi menurut gua ini sih paling kepake buat ngecas aja sih menurut gua, karena gua lebih prefer pakai dongle. Dan sama seperti keyboard yang sebelumnya kita bahas, di receivernya ini nggak ada
emboss. Jadi ini agak minus nih menurut gua, dimana lu nggak naruh emboss di dalam receiver kalian gitu. Dan pastinya keyboard ini tuh udah hot swap, dan hot swappable-nya ini 3-5 pin. Jadi ini memang bervariasi banget buat kalian yang pengen ganti-ganti switch-nya gitu. Jadi kalian buat yang suka untuk custom ini cocok banget karena ini udah hot swap, jadi ini bisa kalian customize lah switch-nya. Dan ngomongin switch-nya, kalian punya beberapa opsi untuk switch-nya di sini yang dijual. Di sini switch-nya itu ada 3, yaitu ada Epomaker Flamingo, Epomaker Bulgarian, dan Gateron Pro Yellow. Dan yang gue tahu di sini hanyalah Epomaker Flamingo dan juga Gateron Pro Milky Yellow untuk linearnya. Epomaker Bulgarian ini yang tactile-nya yang kita pegang di sini, dan untuk semua switch-nya di sini sudah factory loop. Dan untuk hasil suara dari keyboard switch-nya di sini kalian bisa dengar seperti ini. Kalian sudah dengar hasil suara switch-nya. Ini adalah hasil suara dari switch Bulgarian Epomaker. Jadi menurut gua ini sebagai tambahan juga buat kalian yang mungkin nyari-nyari switch lain Gateron atau Jwick ataupun yang lain-lain. Mungkin kalian bisa jadikan tambahan list kalian, karena menurut gua dari Epomaker Bulgarian ini cukup enak juga untuk feel tactile-nya. Dan juga kalau kalian dengar hasil suaranya itu cukup crispy karena dia udah dikasih double silikon, jadi dia bisa ngeredam suaranya. Dan juga ya dia barebone-nya itu kan akrilik, jadi pada saat nyentuh dari keycaps ke akriliknya itu bunyinya jauh lebih enak gitu. Di bagian bawah keyboardnya kalian bisa lihat di situ ada feed racer dan juga rubber feed, dan kalian juga ada tempat taruh dongle di situ, itu poin plusnya. Dan juga ada switch on off untuk wirelessnya di sini. Selanjutnya untuk RGB-nya kalian bisa setting di FN Plus tab. Jadi kalian nggak perlu pusing kalau kalian nonton video gua, harusnya gua udah jelasin lengkap detail gitu ya kan. Dan juga kalian tinggal lihat di keycaps-nya itu cukup banyak untuk logo-logonya, jadi kalian paham juga, dan dari buku manual juga udah paham. Dan ngomongin buku manual ya kan, di sini keyboardnya ini itu nggak punya software, jadi kalian harus baca buku manual untuk paham. Ataupun kalau kalian lihat keycapsnya doang udah harusnya udah ngerti. Kayak gua pertama kali megang, gue nggak ngeliat buku manual, gue mencet-mencet aja sesuai apa adanya di keycapsnya, dan ini berfungsi. Dan ya sedikit catatan, kalau kalian pengen mainin RGB yang di bagian bawah itu, kalian bisa pencet FN Control untuk mainin RGB yang di bawah. Cukup banyak variasi dengan modenya, dan total RGB yang dihasilkan juga cukup bervariasi dan banyak lah untuk mode-modenya. Selanjutnya kita bahas baterai nih, karena gue jarang banget bahas baterai di keyboard yang sebelumnya. Di kali ini tuh gue dapat informasi kalau baterainya tuh 4000 mAh, jadi ini cukup besar bro. 4000 mAh di satu keyboard, jadi kalian gak heran untuk keyboardnya ini itu bobotnya cukup berat di sekiloan. Dan tenang aja, kalau ngomongin bobot pasti soal pengiriman nih kalian mikir ya kan. Keyboard ini tuh melayani free shipping ke seluruh negara bro. Dan shippingnya itu juga cukup cepat karena dia pakai DHL. Nah pada saat ini pengirimannya dari Cina, dan Cina ke Indonesia, Kalimantan Barat, ini cukup jauh ya, maksud gua dia larinya ke Kalimantan Barat bukan ke Jakarta. Ini cuma makan waktu sekitar 3-4 hari. Bener-bener cepat seperti pengiriman JNE dari kota ke kota, ya kan? Jadi kalian nggak perlu khawatir soal pengiriman. Secara desain menurut gua keyboard ini tuh menarik ya kan, karena dia pakai akrilik dan juga keycaps itu tuh bening, dan RGB yang ditembakkan dari bawah north facing ya ini. Ya menurut gua cukup ngebantu untuk looks dari keyboardnya ini, dan juga RGB yang di bagian bawah juga cukup menarik. Dan kan kalau nggak suka RGB yang di bagian bawah, kalian pengen matiin, itu bisa juga. Jadi banyak banget opsi buat kalian. Ini memang betul-betul customize banget keyboard ini. Menurut gua secara desain juga udah cukup bagus ya kan. Dan keyboard ini juga memang salah satu cara untuk kalian yang pengen customize keyboard tapi bingung mulai dari apa ya bang, soalnya coba pre-build yang pakai case akrilik. Karena menurut gua di Indonesia case akrilik yang dijual tuh yang pre-build ya, sama switch sama keycaps itu kayaknya belum ada deh. Mungkin nanti ada Daksa ya kan, tapi untuk Indonesia tuh baru satu mungkin untuk pre-build-nya ya. Pre-build dari OM ya maksud gue ya, bukan di custom sama orang terus dijual gitu loh. Maksud gue ini dijual dalam jumlah yang banyak gitu. Dan kita bahas untuk harganya. Harganya di sini tuh dibanderol $99. Mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau suka dan subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat. Dan juga link pembelian mungkin gue akan taruh di deskripsi. Pasti sih gue taruh di deskripsi biar kalian gak bingung kemana kalian harus beli keyboard satu ini yang keren ini ya kan. Mungkin segitu dulu. Gue Mike cabur diri. Bye bye.